warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi ini, kita berdoa bersama ya. Minta tolong ketua kelasnya silakan dipimpin doa. Baik Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang kita sebentar. Sebelum itu Ibu cek dulu ya kehadiran kalian. Ibu absen. Pertama, Miftah Hadir Bu. Ulum, Hadir. Umam. Hadir. Oke, hadir semua ya kalian ya. Apa ada teman yang tidak masuk? Gak ada Bu, masuk semua. Hadir semua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem respirasi manusia. Nah, apa itu sistem respirasi? Ada yang tahu? Gak tahu Bu, belum baca. Oke, belum belajar. Nah, sistem respirasi itu merupakan sistem pernafasan pada manusia. Nah, di sini kita akan belajar mengenai proses bernafas dan pernafasan dada serta pernafasan perut. Oke, kita akan membahas mengenai gimana sih prosesnya bernafas, kita tuh bernafas gimana. Nah, yang pertama kita coba kalian rentangkan kedua tangan kalian. Baik Bu. Lalu hirup udara dalam-dalam. Lewat hidung. Dan hembuskan. Nah, apa yang kalian rasakan anak-anak? Lega Bu. Oke, lega. Apa lagi? Serasa seger Bu. Segar. Nah, itu kalian barusan sedang melakukan proses yang namanya bernafas. Nah, tapi kalian tahu nggak sih gimana prosesnya udara itu masuk ke dalam tubuh kita? Tahu nggak? Nggak tahu Bu. Oke, belum belajar ya. Nah, yang pertama kita menghirup udara melewati lubang hidung, atau melewati mulut. Nah, ketika udara masuk ke dalam rongga hidung, di dalam rongga hidung ini udara akan disaring dan dihangatkan dulu. Nah, di dalam rongga hidung ini terdapat rambut-rambut hidung yang fungsinya itu sebagai penyaring udara. Nah, kenapa sih Bu kok disaring udaranya? Nah, karena udara yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak semuanya bersih ya. Nah, makanya itu ada debu seperti partikel-partikel lain yang kecil-kecil seperti debu. Nah, itu disaring sama rambut-rambut di hidung itu. Nah, setelah udara masuk melalui rongga hidung atau mulut, selanjutnya udara akan masuk ke kemana ini? Ke faring. Oke, ke faring. Nah, faring ini merupakan saluran udara ya yang menghubungkan antara laring dengan rongga hidung. Nah, di faring ini di ujung faring terdapat sebuah katup yang bernama katup epiglotis. Nah, gunanya katup ini yaitu untuk membuka dan menutupnya jalan udara menuju ke laring. Nah, selanjutnya di laring. Nah, udara kan mengalir ke laring. Nah, di laring ini terdapat pita suara. Nah, kita akan berbicara mengeluarkan suara. Nah, itu karena adanya pita suara di bagian laring. Nah, selanjutnya udara akan mengalir menuju trakea. Trakea ini adalah tenggorokan yang menghubungkan antara laring dengan bronkus. Nah, di trakea ini terdapat cincin-cincin tulang rawan ya, seperti ini kalian lihat. Nah, setelah itu dari trakea oksigen atau udara itu mengalir menuju paru-paru. Nah, sebelum mengalir menuju paru-paru, udara ini masih lewat di bronkus. Nah, bronkus ini merupakan percabangan dari trakea. Nah, setelah ke bronkus, lewat lagi nih di percabangannya. Nah, bronkus ini punya percabangan juga loh ternyata yang namanya bronkiolus. Nah, setelah itu baru deh langsung ke alveolus udaranya. Nah, di alveolus tuh terjadi apa sih? Ada yang tahu nggak terjadi apa di alveolus? Gak tahu Bu. Oke, di alveolus itu terjadi namanya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, kan tadi udara tuh
dari bronkiolus masuk kan ke paru-paru. Nah, ditangkap dong sama alveolus. Dari alveolus itu terdapat namanya kapiler darah. Nah, secara bersamaan oksigen berdifusi masuk ke dalam kapiler darah menuju seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida berdifusi keluar menuju bronkiolus, bronkus hingga ke rongga hidung dan kita hembuskan seperti ini. Nah, yang kita hembuskan itu merupakan temannya oksigen. Apa namanya? Apa Bu? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Nah, CO2. itu. Ya, CO2. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, pada pernafasan, pernafasan itu dibedakan menjadi dua. Ada yang tahu apa? Ada yang tahu nggak? Pernafasan. Ya, pernafasan. Ayo, ada yang tahu nggak? Pernafasan hidung. Salah. Proses pernafasannya ini ya, bukan organnya ya. Nah, kita bahas bareng-bareng ya. Nah, proses pernafasan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pernapasan dada. Yang kedua itu adalah pernapasan perut. Nah, di pernapasan dada itu terjadi karena adanya kontraksi antara otot tulang rusuk ini. Nah, sedangkan pernafasan perut itu terjadi karena adanya kontraksi antara diafragma, diafragma namanya diafragma, dengan otot dinding perut seperti itu. Nah, pada masing-masing proses pernafasan ini, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut, terjadi dua fase. Ada yang tahu apa? Fase apa? Tidak tahu Bu. Oke, terjadi dua fase ya. Fase yang pertama adalah fase inspirasi, yang kedua fase ekspirasi. Nah, fase inspirasi ini apa sih Bu? Nah, fase inspirasi ini adalah memasukkan udara ke dalam paru-paru, sedangkan fase ekspirasi yaitu proses mengeluarkan oksigen atau udara dari dalam paru-paru. Nah, seperti itu. Oke anak-anak, di sini Ibu memiliki sebuah peraga pernafasan ya. Nah, ini ujung sedotan ini diibaratkan sebagai hidung kalian. Nah, sedangkan ini batang sedotannya diibaratkan sebagai faring, laring, dan trakea. Sedangkan untuk yang bercabang tuh di dalam itu adalah diibaratkan sebagai bronkus. Sedangkan balon dua ini diibaratkan sebagai paru-paru kalian. Nah, dan balon yang bawah ini sebagai diafragma kalian. Dan botol ini diibaratkan sebagai tubuh kalian atau rongga dada kalian. Nah, di sini gua akan mempraktekkan sebuah proses pernafasan, yaitu pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, untuk pernafasan dada itu kan terjadi karena adanya kontraksi antara tulang rusuk ya, otot antara tulang rusuk. Nah, seperti ini ya gambarannya. Ini adalah fase apa anak-anak? Inspirasi. Fase ekspirasi. Oh, ekspirasi. Mengeluarkan udara dari dalam paru-paru. Sedangkan ini adalah fase inspirasi. Inspirasi, benar sekali. Fase inspirasi yaitu masuknya udara ke dalam paru-paru. Nah, sedangkan untuk pernafasan perutnya, nah, ini adalah diafragma ya. Diibaratkan diafragma. Kalau diafragma kalian itu gambarnya seperti ini ya. Nah, dia melengkung dalam keadaan normal. Nah, diafragma dalam keadaan normal dia akan mengelengkung. Nah, kalau berkontraksi dia akan mendatar. Nah, sehingga apa yang terjadi anak-anak? Ya, benar sekali, paru-parunya mengembang terisi udara. Kenapa kok mengembang, Bu? Iya, karena pada saat diafragma ini berkontraksi, nah, rongga dada kalian itu membesar sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Ini fase apa anak-anak namanya? Inspirasi. Benar sekali, ini fase inspirasi. Nah, sedangkan
kalau sudah diafragmanya berelaksasi atau kembali kepada keadaan normal seperti ini fase apa anak-anak namanya? Ekspirasi. Ekspirasi. Nah, kenapa Bu? Ini balonnya atau paru-parunya kok kempis? Iya, karena pada saat diafragma berelaksasi kembali kepada keadaan normal, nah dia rongga dada ini akan mengecil kembali sehingga udara di dalam paru-paru itu keluar. Nah, seperti itu anak-anak. Oke, sekarang Ibu mau siapa yang dari kalian gak mau nunjuk sih ya? Ya, partisipasi dari kalian siapa yang mau memperagakan pernafasan dada dan pernafasan perut seperti yang sudah Ibu jelaskan barusan. Ada yang mau siapa? Saya Bu, saya. Oke, Miftah maju ya. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mau menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Bu Guru tadi tentang pernapasan dada dan pernapasan perut. Oke. Yang pertama, pernapasan dada, di mana pernapasan dada ini mengalami kontraksi ketika kita menghirup ya Bu, menghirup udara melalui hidung. Gimana prosesnya pernapasan dada? Prosesnya pernapasan dada. Coba contohkan pakai alat peraga. Baik Bu, saya contohkan. Nah, itu fase apa, Miftah? Ini adalah fase ekspirasi. Ekspirasi. Benar ya Bu? Ya, selanjutnya. Kalau ini adalah fase inspirasi. Oke, benar Ini sekali. Pernapasan Dada. dada. Selanjutnya. Selanjutnya adalah pernapasan perut. Nah, gimana? Bentar ya Bu. Ya. Nah, ini adalah apa Bu? Inspirasi. Inspirasi. Sedangkan ini adalah ekspirasi. Nah, benar sekali. Sudah paham ya, Miftah ya? Sudah paham Bu? Coba tanya teman-temannya, apa juga sudah paham? Sudah paham? Oh, ya, sudah paham ya. Paham adanya Bu. Oke, terima kasih Miftah. Sama-sama Bu. Nah, oke anak-anak, tadi kan sudah juga dijelaskan atau diperagakan oleh teman kalian tentang pernafasan dada dan pernafasan perut. Tapi apa kalian selama ini sadar nggak sih gimana saat kalian pernafasan melalui dada atau pernafasan melalui perut itu gimana? Sadar nggak? Enggak Bu. Oke. Nah, Ibu contohkan ya untuk pernafasan dada. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini namanya kalian menggunakan pernafasan dada. Fase apa anak-anak? Inspirasi. Betul. Nah, saat berelaksasi, ini fase apa anak-anak? Ekspirasi. Ekspirasi. Nah, untuk pernapasan perut, itu seperti ini ya. Ini fase Inspirasi. inspirasi. Sedangkan ini merupakan fase Ekspirasi. ekspirasi. Benar sekali. Oke anak-anak, sampai di sini apa ada yang kurang paham? Sudah paham Bu? Oke, sudah paham semua ya. Oke, karena tidak ada yang bertanya, sekarang giliran Ibu yang bertanya ya. Tadi pernafasan itu pada proses pernafasannya dibedakan menjadi berapa anak-anak? Jadi dua Bu. Apa aja? Pernafasan dada dan pernafasan perut. Nah, di pernafasan dada dan perut tuh ada dua fase namanya. Fase apa? Fase inspirasi dan fase ekspirasi. Apa fase inspirasi itu? Fase inspirasi Ayo apa? proses masuknya udara Ke dalam. ke dalam paru-paru. Nah, sedangkan proses ekspirasi, Kalau proses ekspirasi, udara yang keluar dari paru-paru. oke, pintar sekali ya. Oke,
selanjutnya kesimpulan ya, langsung kesimpulan dari pertemuan kita pembelajaran tentang sistem respirasi kali ini, yaitu pada sistem respirasi terdapat berbagai macam organ pernafasan ya. Ada rongga hidung, ada faring, laring, trakea, paru-paru, bronkus, bronkeolus, alveolus, dan diafragma. Nah, yang mana pada masing-masing organ ini memiliki fungsinya masing-masing. Dan pada proses pernafasan itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, pernafasan dada, yang kedua adalah pernafasan perut, di mana masing-masing pernafasan ini ada dua fase, yaitu fase apa? Inspirasi Dan fase expirasi. Oke, benar sekali. Oke anak-anak, sebelum ibu akhiri, ibu kasih tugas dulu ya, PR ya. Oke, catat. Oke, nomor 1, jelaskan bagaimana proses bernafas. Oke, nomor 2, sebutkan macam-macam organ pernafasan pada manusia beserta fungsinya. Selesai? Oke, lanjut ya. Nomor 3, jelaskan bagaimana yang Anda ketahui tentang pernafasan dada dan pernafasan perut. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, sudah selesai ya. Oke anak-anak, tetap semangat ya belajarnya ya. Pokoknya jangan malas-malas ya untuk belajar. Dan kita bertemu lagi di minggu depan. Nah, jangan lupa sebelum kita belajar, sebelum kita masuk kelas, kalian sudah belajar dulu ya. Oke, setuju belajar dulu ya sebelum pertemuan ya? Setuju, Bu. Oke, semangat. Oke, sebelum ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Baik anak-anak, pertemuan kali ini ibu akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.